Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan nikmat hidup, kita masih diberikan nikmat sehat, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah rezekikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita akan selalu berupaya menjadi hamba yang terbaik untuk menjaga diri kita dari segala hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Berusaha selalu untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah, sekalipun banyak pengaruh, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi jangan sampai kita kalah untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Tidak lain adalah merupakan wujud dari ketaatan kita atas perintah Allah dalam ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal-amal soleh kita menjadi amal yang bermanfaat, menjadi amal yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah, sampai nanti dari akhirat kita akan mendapatkan kebaikannya, merasakan manfaatnya, menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita agar selalu berupaya untuk melaksanakan apa yang Dia perintah dan menjauhkan apa yang Dia larang dalam kehidupan kita. Dan juga Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 agar kita selalu menjadi orang yang waspada, berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, dalam apapun kegiatan yang kita lakukan, agar kita hendaknya jangan menjadi orang yang merugi kelak, merugi pada kehidupan setelah dunia ini karena sesuatu hal yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, sampai nanti di hari akhirat, maka itu tidak bisa kita perbaiki lagi. Tetapi segala kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita dalam kehidupan dunia ini, di saat dunia ini masih Allah titipkan kepada kita, maka disinilah waktu kita, masanya kita, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu.
Jangan sampai kekurangan-kekurangan itu kita bawa sampai mati. Jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terus kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Tetapi berupayalah kita mengejar hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah dalam hidup ini, walaupun tidak menutupi bahwa diri kita tak luput dari salah dan khilaf. Tetapi bukan berarti kita sengaja untuk menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu, hai orang-orang yang beriman, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pada penggalan ayat itu Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berpendapat mengenai ayat ini tentang lafaz atau kalimat bahkan nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kata beliau, makna dari ayat itu adalah agar kita selalu memperhatikan apa yang telah kita perbuat itu, apakah dapat menyelamatkan kita ataukah akan mencelakakan diri kita. Itu pendapat dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Artinya apa? Bahwa suatu perbuatan jangan hanya asal dikerjakan tanpa ada pertimbangan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya melihat enaknya, melihat senangnya, tetapi tidak memikirkan dampak atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu. Yang jelas dalam setiap berbuat dan bertindak, jangan keluar dari garis-garis syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita selalu menjadikan undang-undang Allah, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah menjadi pedoman bagi kita dalam berbuat, mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedikit saja kita keluar dari syariat Allah itu, sedikit saja kita melangkah menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak hal-hal besar yang akan berturut-turut menimpa kepada diri kita. Dan bahkan bukan hanya kepada diri kita saja, tapi bisa juga membahayakan kepada lingkungan kita, kepada orang lain dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah, karena dalam ayat ini merupakan peringatan Allah kepada kita agar dalam setiap berbuat bertindak apapun itu yang akan kita lakukan, maka fikirkanlah terlebih dahulu, pertimbangkanlah terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini mendatangkan kebaikan untuk diri saya atau untuk orang lain atau tidak? Apakah dia akan mendatangkan kerusakan, kerugian yang akan membahayakan? Ini perlu untuk kita fikirkan. Jangan berkata orang kita menggunakan dalam kehidupan kita seperti ilmu kata. Kapan teringat langsung kita katakan tanpa kita fikir terlebih dahulu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, bahwa dalam kehidupan kita apapun yang kita perbuat, semua itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Ada dua hal besar yang mesti kita jaga dalam hidup ini. Yang pertama adalah hablum minallah kita, itu hubungan kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan persoalan ibadah-ibadah dan ketaatan kita secara khusus kepada Allah. Dan hal yang kedua yang perlu kita jaga adalah hablum minan nas kita, itu hubungan kita dengan sesama manusia. Karena dua hal ini merupakan satu hal yang mesti kita jaga, yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, yang maknanya bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi Allah tidak akan menimpakan kehinaan itu kepada Allah, kecuali kepada orang-orang yang menjaga hablum minallahnya dan menjaga hablum minan nasnya.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, berbicara kita persoalan hablum minan nas, barangkali masih ada di antara kita menganggap hal ini adalah sesuatu yang remeh saja. Berbuat yang berkaitan dengan manusia, yang terkait dengan hubungan orang lain dalam hidup ini, sering kita remehkan, sering kita lalaikan. Apa sebab? Karena masih banyak kita yang suka menzolimi orang, masih banyak kita yang suka menyakiti orang, masih banyak kita yang menzolimi orang. Ketika kita berbuat kerusakan yang merugikan orang lain, kadang kita merasa bangga, kadang kita merasa senang telah menyakiti orang, menzolimi orang. Padahal perlu diingat kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, sekecil apapun perbuatan kita yang berkaitan dengan diri orang lain, yang merusak orang lain, yang merugikan orang lain, baik dengan perkataan kita, dengan fisik dan lain sebagainya, ataupun hartanya, maka itu nanti akan dituntut kepada kita. Kalau tidak diselesaikan dalam kehidupan dunia, maka di hari akhirat, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diselesaikan nantinya. Jangan bangga kita dengan ibadah sholat kita, jangan bangga kita dengan ibadah puasa kita, jangan bangga kita dengan ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hablum minan nas kita, hubungan kita dengan orang lain tidak baik sama sekali. Kita suka mengganggu orang lain, mengganggu dengan mulut kita, mengganggu dengan sikap dan perbuatan kita. Bahkan mungkin kita menindas dengan fisik, menindas hartanya dalam kehidupan ini. Ini merupakan satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kepada kita ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, tahukah kalian dengan orang-orang muflis? Muflis artinya adalah bangkrut. Lalu sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah itu, orang muflis itu orang yang tak punya dirham ya Rasulullah, artinya mereka tak punya harta lagi ya Rasulullah. Inilah dangkalnya pikiran manusia pada umumnya, karena menganggap bangkrut itu hanya sebatas harta, sebatas materi yang dimiliki. Ketika tak punya harta lagi dianggap bangkrut orang itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, muflis yang dimaksud oleh Rasulullah adalah muflisnya atau bangkrutnya orang di akhirat nanti. Siapa dia? Itu orang yang datang di hari akhirat, kata Rasulullah. Dia membawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya. Tetapi waktu hidup dia di dunia dahulu, dia pernah zalim kepada orang, dia pernah menipu orang, dia pernah merugikan orang lain, baik secara fisik atau harta orang diambil tanpa hak. Dia pernah membunuh orang, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tak baik dia lakukan terhadap orang lain waktu hidup di dunia dahulu. Akhirnya ketika kehidupan dunia itu tidak dia selesaikan persoalannya dengan orang lain, maka waktu di hari akhirat itu kata Rasulullah, maka setiap kesalahan-kesalahannya kepada orang itu akan ditebus, akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu dengan apa akan ditebus? Apakah harta dibayar dengan harta? Tidak. Apakah nyawa dibayar lagi dengan nyawa? Tidak. Lalu dengan apa dibayar kesalahan kita, kejahatan kita kepada orang waktu di dunia dahulu? Lalu kata Rasulullah, diambillah pahala-pahala kita, pahala sholat kita yang ada itu, pahala puasa kita yang ada itu, pahala zakat kita itu yang ada, diambil lalu diberikan sebagai pembayar kesalahan kita. Diberikan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak orang yang kita zalimi dalam kehidupan dunia dahulunya, maka mereka diberi dengan pahala-pahala yang sudah kita dapatkan. Itu pun kalau ada pahala kita, dan itu pun kalau cukup. Ternyata kalau pahalanya tak cukup, apa yang menjadi jalan keluarnya? Lalu kata Rasulullah SAW, sekiranya pahalanya tidak lagi mencukupi untuk menebus kesalahannya kepada orang lain, maka diambillah dosa si A, si B, si C, si D. Siapa saja orang yang pernah ia rugikan, siapa saja orang yang pernah ia sakiti, siapa saja orang yang pernah ia zalimi, siapa saja orang yang hartanya yang pernah ia ambil tanpa hak, siapa saja orang yang pernah ia tindas, maka dosa-dosa mereka itu
diberikan kepada diri kita, maka di saat itu pahala kita sudah habis, dosa kita bertambah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, mereka dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin sudah Jumat rahimahumullah, dalam kehidupan dunia ini jangan kita beranggapan di saat kita menyakiti orang, lalu orang tidak melawan kita, lalu orang tidak menuntut kita, lalu kita anggap perbuatan kita itu aman-aman saja. Tidak. Selama perbuatan kita tidak dimaafkan, selama tidak minta keredaan, tidak kita selesaikan. Harta orang yang diambil tanpa hak tidak kita kembalikan, tanah orang yang diambil tanpa hak tidak dikembalikan, maka itu nanti akan dituntut kepada kita. Apalah artinya pahala-pahala kita itu? Apalah artinya hubungan kita kepada Allah yang sudah kita jaga waktu hidup di dunia dahulu? Sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi hablum minan nas kita tidak kita jaga. Maka jadilah waktu itu kita sebagai orang yang paling bangkrut, yang tidak ada yang bisa dibanggakan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja Habib sampaikan ini untuk menjadi renungan bagi kita, agar kita dalam kehidupan ini menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jangan pernah menyakiti siapapun dalam hidup ini. Jangan pernah merugikan orang lain dalam hidup ini. Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Ambillah yang menjadi hak kita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biarkan orang lain pun juga dengan haknya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sakiti orang dengan mulut kita. Jangan sakiti orang dengan fisiknya. Jangan sakiti orang dalam pikirannya. Karena itu semua akan dituntut kepada kita nanti. Karena itulah yang Allah ingatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan Allah perlihatkan. Siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan Allah perlihatkan. In asantum bi anfusikum wa in asantum falah. Jika kamu berbuat baik kata Allah, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu juga. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu sesungguhnya adalah untuk dirimu sendiri. Jadi apapun yang kita berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita. Berbuat jahat itu akan kembali kepada diri kita juga. Tidak di dunia ini kita mendapatkan balasannya, di akhirat sudah pasti Allah berikan balasan itu. Oleh karena itu mari kita perbaiki diri kita, kita evaluasi diri kita di akhir tahun ini agar kembali menjaga hubungan baik, bukan hanya kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan baik sesama dengan manusia siapapun, terhadap orang yang lebih tua, yang sesama besar dengan kita, tapi yang lebih kecil dengan kita. Mau tinggi pangkatnya, mau rendah ilmunya atau pendidikannya, hargai manusia sebagai manusia. Jangan menghargai orang karena hartanya, karena jabatannya, karena harta tidak akan abadi, jabatan tidak akan abadi. Tetapi amal-amal perbuatan kita akan sampai nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazza al-muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسلوا القدم. Luruskan, rapatkan, dan tidak sombong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah, Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Bila Bapak dan Ibu warahmatullah, pada kita mensolatkan jenazah lagi-lagi bersama Bapak Ali Mahfudzi. Terus akan diangkat ke depan.
Silakan kepada Ibrahim atau dua hadis yang mengalami salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saat ini di hadapan kita sedang terbaring salah satu seorang jenazah, di mana jenazah ini adalah laki-laki yang sudah berumur 86 tahun, meninggal pada jam 3 pagi kemarin, dan almarhum adalah orang tua kandung saya. Untuk itu marilah kita menyolatkan mayat yang ada di hadapan kita ini dengan bersama-sama. Semoga lancar dan sukses. Dan untuk itu juga kami minta kepada bapak-bapak, bagi yang mempunyai, yang merasa pernah diutangi sama bapak saya, agar menghubungi ahli waris nantinya. Dan insya Allah kami akan siap mengembalikan apapun yang sudah diberikan oleh orang tua kami. Baik bapak-bapak, sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga kita membaca Allahumma firlahu. Dan takbir yang keempat kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu sampai selesai. Baik bapak-bapak, saya rasa demikian. Untuk itu mari kita persiapkan diri untuk menyolatkan mayat yang ada di hadapan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah telah selesai kita masukkan sholat jenazah. Silakan diangkat dan jenazah akan dimakamkan di pandang pekuburan Muslim Masjid Raya Menorah yang ada di Erdingin dan bagi Aceh Mahudi silakan di pemilihan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.